Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah infografis yang berasal dari sebuah jurnal berjudul Analisis Kesehatan Hutan Tingkat Tiang pada berbagai ketinggian tepat di Bukit Pandamaran KHDTK Mandiangin ULM Kalimantan Selatan. Di sini kami selaku kelompok 2A dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Sri Rahayu MP dengan saya Veda Kanaya Kasluai dengan NIM 245354746 KT 10674 selaku ketua kelompok dan disertai rekan-rekan saya Rizka Khairunisa dengan NIM 245396767 KT 10754 dan saya Naisha Latifa dengan NIM 245344697 KT 10654. Dan saya Naila Amanina dengan NIM 2454063 KT 10773. Dan saya Najwa Mu'alifah dengan NIM 245333407 KT 10601. Saya Ulil Amri Arosid dengan NIM 245352298 KT 10667. Saya Rama Berliando Putra dengan NIM 245425113 KT 10802. Saya Ninda Setia dengan NIM 245397372 KT 10740. Saya Naila Lamar Zuhruf dengan NIM 245453331 KT 10906. Baiklah, pada jurnal yang akan kami bahas di infografis kali ini tentunya memiliki deskripsi permasalahan yang dilakukan kenapa peneliti mengambil lokasi ini. Bukit Pandamaran yang terletak di kawasan KHDTK ULM Mandiangin, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memiliki ketinggian 275 mdpl dan luas area penelitian 7,9742 hektar. Kawasan ini sebelumnya belum pernah diteliti terkait kesehatan hutan dan kawasan ini memiliki keanekaragaman tumbuhan, iklim mikro, serta potensi masalah hama dan penyakit yang menjadikan area ini strategis untuk penelitian kehutanan. Oleh karena itu, penelitian tentang kesehatan hutan di berbagai ketinggian di Bukit Pandamaran sangat penting untuk dilakukan. Nah, untuk interaksi yang terjadi adalah kelerengan atas terbentuk akibat dampak air hujan yang menghancurkan agregat tanah dengan partikel tanah yang terlepas dan terbawa ke lereng oleh aliran permukaan. Pada lereng yang lebih rendah, erosi menjadi lebih besar karena kerusakan agregat oleh tetesan air hujan dan limpasan dari lereng tinggi yang mengangkut lebih banyak tanah, meningkatkan kapasitas penghancuran. Erosi terjadi pada lereng atas, tengah, dan bawah, dengan endapan tanah yang terkikis berkumpul di lereng rendah mempertebal permukaan tanah di sana. Faktor kerusakan tanaman. Kerusakan tanaman dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh makhluk hidup seperti hama atau gulma. Sedangkan faktor abiotik merupakan faktor yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti iklim dan cuaca. Faktor yang membuat perbedaan kerusakan dari setiap ketinggian di area Bukit Pandamaran karena perbedaan jumlah kerusakan pada setiap ketinggian dan tingkat kelembapan yang relatif sama. Areal Bukit Pandamaran dengan kelembapan tersebut relatif hangat. Dapat diketahui faktor lainnya yang membuat perbedaan tingkat kerusakan tidak berbeda jauh seperti kelembapan, suhu, iklim, curah hujan, dan tekstur tanah. Tidak berbeda antar setiap jalur dengan ketinggiannya, menurut Trekto pada tahun 2010. Kerusakan pohon akibat kondisi alam disebabkan oleh faktor seperti suhu, kelembaban, iklim, pola makan, polusi udara, dan ketersediaan oksigen dan cahaya. Manusia juga bisa menjadi faktor kerusakan tanaman tersebut. Manusia yang tidak bertanggung jawab dapat memperparah kerusakan bahkan menimbulkan kerusakan pada tanaman. Berdasarkan analisis kesehatan hutan tingkat tiang di Bukit Pandamaran, terdapat beberapa tipe kerusakan vegetasi pada tingkat tiang. Yang pertama, luka terbuka. Luka terbuka tumbuhan tingkat tiang disebabkan oleh pemangkasan atau terjadinya gesekan antara ranting.
Pemangkasan tumbuhan tingkat tiang membuat batang menjadi luka terbuka yang diakibatkan oleh senjata tajam yang mengenai batang, membuat lapisan-lapisan kulit batang sampai ke areal kambium luka pada tumbuhan tingkat tiang. Pada ketinggian 125 sampai 150 mdpl, jumlah tumbuhan yang luka terbuka ada 10 batang. Sedangkan di ketinggian 150 sampai 175 mdpl, tumbuhan luka terbuka ada 13 batang, dan di ketinggian 175 sampai 200 mdpl, tumbuhan yang luka terbuka hanya ada 4 tumbuhan pada tingkat tiang. Menurut Dahlan 1992, luka terbuka pada tanaman hanya dapat muncul pada eksodermis, tetapi dapat juga muncul pada kulit kayu bagian dalam hingga gubal dan kayu teras. Yang kedua, batang atau akar pecah. Kerusakan batang atau akar pecah-pecah disebabkan oleh aktivitas kambium yang meretakkan dan merusak kulit batang tanaman. Kambium membentuk jaringan silem dan floem lebih cepat dari pertumbuhan kulit sekunder, merusak atau merubah jaringan kulit terluar epidermis dan korteks. Aktivitas dari kambium ini juga membuat lapisan-lapisan pada batang tumbuhan atau pada pangkal batang yang terbuka, membuat batang pada tumbuhan itu menjadi pecah-pecah, dan juga dapat membuat batang yang pecah-pecah tersebut dijadikan sebagai sarang oleh hewan-hewan kecil. Selain itu, faktor dari manusia itu sendiri juga dapat menyebabkan batang atau akar menjadi pecah-pecah. Pada ketinggian 125 sampai 150 mdpl, tumbuhan yang terdapat kerusakan satu vegetasi tingkat tiang, sedangkan pada ketinggian 150 sampai 175 mdpl, kerusakan batang atau akar yang pecah dua tumbuhan tiang, dan di ketinggian 175 sampai 200 mdpl, kerusakan tumbuhan satu tiang yang pecah-pecah di bagian akarnya. Selanjutnya adalah brooms pada akar. Pada tumbuhan, brooms atau sapu setan adalah kelainan yang disebabkan oleh pertumbuhan tidak teratur pada ranting. Banyaknya percabangan dikarenakan pertumbuhan tunas-tunas muda yang tidak teratur. Bisa juga karena faktor dari manusia yang melakukan pruning atau pemangkasan pada ranting yang menyebabkan tanaman peka untuk menumbuhkan ranting-ranting lagi pada bagian yang terpotong tersebut. Sapu setan juga tidak hanya terjadi pada tumbuhan tahunan, tetapi pada tanaman musiman atau sering disebut sebagai tumbuhan yang hanya tumbuh pada musim tertentu, juga mengalami pertumbuhan percabangan yang tidak teratur. Brooms ditemukan pada ketinggian 125 sampai 150 mdpl sebanyak 2 vegetasi tingkat tiang. Baik, dan yang terakhir yaitu adalah perbandingan kesehatan hutan dengan persentase vegetasi tingkat tiang yang sehat dan yang sakit. Pada ketinggian 125 sampai 150 mdpl, persentase vegetasi tingkat tiang yang sakit itu sekitar 49 sampai 25%, dan yang sehat sekitar 50 sampai 75%. Kesehatan pada kawasan penelitian tersebut. Persentase area di ketinggian 150 sampai 175 mdpl dengan kisaran kerusakan yang sakit sekitar 58 sampai 97%, maksudnya 58,97%, dan vegetasi tingkat tiang yang sehat yaitu 41,03%. Area kawasan di ketinggian 175 hingga 200 mdpl, presentasi vegetasi tingkat tiang yang sakit bersekitar 43,86%, dan yang sehat 56,17% dari jumlah keseluruhan di area di Bukit Pandamaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.